Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas materi selanjutnya tentang metode perhitungan harga pokok yang sebelumnya dengan cara berdasarkan pesanan dan nanti pertemuan ke depan kita akan membahas tentang kasus metode penghitungan harga pokok dengan cara metode harga pokok proses. Nah, untuk saat ini kita akan membahas tentang seluk-beluk metode harga pokok proses, kemudian ada satu kasus, yaitu bagaimana kalau produk itu diproses melalui satu atau beberapa, atau lebih beberapa departemen produksi. Misalnya, dalam membuat sebuah nugget, di awal itu ada proses memotong bahan baku, kemudian ada proses penggilingan, ada proses pemasakan, dan kemudian pengemasan. Jadi produk itu sampai dengan selesai melewati beberapa proses produksi. Oke, ditunggu dulu, kita akan share materinya terlebih dahulu. Sebentar. Nah, setelah ini nanti kita akan latihan kasus dan bisa dikerjakan mandiri ya. Nanti akan saya jelaskan beberapa teorinya, kemudian ada beberapa tentang cara pemecahan kasusnya. Ditunggu sebentar untuk materinya. Nah, tadi udah sedikit saya singgung tentang materi hari ini, yaitu tentang perhitungan harga pokok produk berdasarkan metode prosesnya. Dan ini adalah yang kasus pertama, yaitu dengan cara produk diolah melalui satu dan beberapa departemen produksi. Nah, pokok bahasan yang akan kita bahas adalah tentang yang pertama, konsep pengumpulan biaya berdasarkan proses, kemudian manfaat informasi harga pokok proses, dan yang ketiga adalah bagaimana cara menghitung metode harga pokok proses dengan berbagai macam kasusnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang lebih lanjut lagi, kita harus tahu apa itu metode harga pokok proses. Kalau yang sebelumnya yang telah kita bahas adalah metode harga pokok pesanan. Jadi, produk diproduksi dalam sebuah perusahaan manufaktur berdasarkan atas pesanan dari customer. Jika tidak ada pesanan, berarti perusahaan tidak akan memproduksi barang yang akan dijual. Nah, beda dengan metode harga pokok proses. Nah, metode ini merupakan metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produknya secara massal, bukan berdasarkan pesanan. Misalnya produk makanan ringan, kemudian ada kebutuhan-kebutuhan bahan pokok, dan sebagainya. Nah, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu, dan biaya produk persatuan dihitung dengan cara membagi biaya produksi persatuan dihitung berdasarkan dengan cara membagi total biaya produksi dalam satu periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan. Jadi hampir sama. Jumlah satuan produk yang dihasilkan itu, satuan produksinya, biayanya itu dihitung berdasarkan total biaya produksi, kemudian dibagi oleh unit yang dihasilkan. Nah, karakter metode harga pokok proses. Yang pertama, produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Kalau dengan metode harga pokok pesanan, produk yang dihasilkan itu mempunyai spesifikasi khusus karena berdasarkan pesanan. Bahkan setiap customer itu mempunyai karakteristik produk yang berbeda-beda karena berdasarkan keinginan atau custom dari setiap customer. Dan yang kedua, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Jadi karena dia produksi massal, berarti dari bulan ke bulan dalam satu tahun itu relatif sama, kecuali memang akan mengeluarkan produk baru. Yang ketiga, kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar dan untuk jangka waktu tertentu. Contoh pabrik semen, pabrik tahu, pabrik tempe. Tadi yang saya contohkan adalah untuk makanan ringan. Selanjutnya, nah ini ada beberapa perbedaan metode harga pokok proses dengan metode harga pokok pesanan. Yang pertama,
dilihat dari di sini dilihat dari 4 aspek. Yang pertama, aspek pengumpulan biaya produksi. Nah, jika metode harga pokok pesanan, dia dikumpulkan berdasarkan pesanan. Kalau harga pokok proses itu dikumpulkan berdasarkan departemen per periode akuntansi. Jadi dikumpulkan misalnya melalui beberapa departemen, berarti dikumpulkan per departemennya. Departemen itu bisa bagian dari proses produksinya. Misalnya tadi nugget, ada departemen pemotongan, ada departemen penggilingan, ada departemen untuk pemasakan, kemudian ada departemen pengemasan. Yang kedua, perhitungan harga pokok persatuan produknya. Jika metode harga pokok pesanan, dia dihitung dengan cara total biaya pesanan dibagi jumlah produk yang dipesan. Jika harga pokok proses dihitung dari total biaya periode waktu tertentu dibagi jumlah produk berdasarkan periode tertentu. Jadi, total periode dalam satu waktu tertentu, misalnya satu departemen, dibagi jumlah total produk berdasarkan periode tertentu tersebut. Seperti itu. Kemudian, untuk penggolongan biaya produksinya. Penggolongan biaya produksinya itu digolongkan menjadi biaya produksi langsung dan tidak langsung untuk yang metode harga pokok pesanan. Jika untuk harga pokok proses itu digolongkan menjadi tidak perlu menjadi biaya langsung dan tidak langsung. BOP ditetapkan dibagi dengan jumlah produk satu periode akuntansi. Kemudian yang keempat, biaya overhead pabriknya atau BOP-nya. Nah, BOP di harga pokok pesanan terdiri dari biaya bahan baku penolong, BTK tidak langsung, kemudian biaya produksi lainnya, biaya ditetapkan di muka. Sedangkan untuk biaya untuk harga pokok proses, BOP ditetapkannya BOP selain biaya bahan baku dan BTK. Yang masuk BOP itu adalah selain BBB dan BTK. Dibebankan sesungguhnya terjadi pada periode akuntansi. Nanti kita lihat di contoh kasusnya ya. Akan kita lihat. Kemudian, arus produk pada harga pokok prosesnya. Produk dapat bergerak di pabrik dengan berbagai cara. Jadi ada proses produksinya, itu ada 3. Yang pertama adalah arus produk berurutan atau sequential product flow. Kemudian yang kedua adalah arus produk sejajar atau parallel product flow. Dan yang ketiga adalah arus produk selektif atau selective product flow. Mari kita lihat bedanya. Yang pertama dulu, aliran produk secara berurutan atau sequential product flow. Nah, yang pertama kalau sequential itu berurutan berarti memang step by step. Misalnya ini produk dalam proses departemen pemotongan, dia mengeluarkan bahan baku, BTK, kemudian ada overhead. Kemudian dilanjutkan ke proses departemen tenun, dia hanya mengeluarkan tenaga kerja overhead. Kemudian masuk ke departemen painting, itu dia mengeluarkan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Jadi step by step dalam satu jalur berurutan, urut satu demi satu. Kemudian untuk gambar yang kedua yaitu aliran produk secara paralel. Paralel itu bisa maksudnya dalam satu waktu bisa ada proses dari 2 departemen. Misalnya di sini ada 2 departemen, dari pertama departemen pemotongan, kemudian ada departemen pengamplasan. Nah, dari 2 departemen ini dia secara bersama-sama paralel masuk hasilnya akan dikirim ke departemen peleburan. Kemudian akan diproses ke departemen perakitan dan yang terakhir ada penyelesaian. Jadi ada kalau paralel itu ada kombinasi beberapa departemen tetapi tetap berurutan dalam prosesnya. Jadi misalnya ini 2 departemen ke 1 departemen, kemudian ke departemen lain. Seperti itu untuk paralel. Dan yang terakhir adalah aliran produk secara selektif. Nah, kalau selektif di sini itu bisa beberapa departemen. Nah, ini misalnya departemen tenun, kemudian dari departemen tenun itu bisa melewati langsung direct ke pengepakan, kemudian bisa juga lewat selektif. Maksudnya selektif seperti itu. Jadi lewat painting dulu baru ke pengepakan, kemudian bisa lewat penjahitan langsung ke pengepakan. Kemudian lagi produk selesai. Jadi bisa selektif, ada pilihan beberapa opsi atau option seperti itu. Selanjutnya,
Apa manfaat dari informasi harga pokok proses? Yang pertama, kita bisa menentukan harga jual produknya. Kemudian yang kedua adalah dapat memantau realisasi biaya produksinya. Kemudian yang ketiga, menghitung laba atau rugi periodiknya. Yang terakhir adalah menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Kalau dalam hal ini neraca adalah sekarang namanya laporan posisi keuangan. Selanjutnya, nah yang pertama, untuk menentukan harga jual produk, berikut adalah cara menentukan harga jual produksi atau harga jual produk, sorry. Nah, yang pertama kita menghitung dulu taksiran biaya produksi untuk jangka waktu tertentu. Kemudian, selain ada biaya produksi, ada biaya non-produksi, misalnya biaya pemasarannya, kemudian biaya pengiriman, dan sebagainya. Itu semua biaya ditambahkan semua. Misalnya ini ada taksiran biaya non-produksi untuk jangka waktu tertentu ditambahkan. Kemudian itu akan ketemu dengan total biaya untuk jangka waktu tertentu di sini. Kemudian dalam jangka waktu tertentu itu dapat menghasilkan berapa produk, terus jumlah produknya dibagi. Terus hasilnya adalah ketemu harga pokok produk persatuan. Ada di sini. Nah, setelah diketahui harga pokok produk persatuan, maka eh, produsen atau perusahaan itu bisa menentukan berapa jumlah laba per unit yang diinginkan. Misalnya ini dari harga pokok produk itu 10.000, labanya pengennya 10%, berarti dijual tambah 1.000 lagi. Berarti taksiran harga jual per unitnya adalah dari harga pokok produk persatuan ditambahkan laba per unit yang diinginkan perusahaan. Hasilnya adalah taksiran harga jual per unit. Nah, untuk taksiran biaya produksi ini, kemarin biaya produksi ada 3, BBB, bahan baku, BTKL, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dihitung dari BBB ditambah TKL ditambah overhead fabric overhead. Nah, itu totalnya dijumlahkan akan mendapatkan taksiran biaya produksi. Ya, seperti itu. Nah, manfaat yang kedua adalah memantau realisasi biaya. Nah, di sini manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan dalam pelaksanaan rencana produksi ketika rencana untuk jangka waktu tersebut telah diputuskan. Jadi, realisasi biaya itu seperti nanti di pembebanan di awal, kemudian ada pengeluaran biaya yang sesungguhnya. Nah, itu bagaimana realisasinya? Apakah selisih lebih atau selisih kurang, seperti yang kita praktekkan sebelumnya. Nah, yang kedua, akuntansi biaya digunakan untuk mengumpulkan informasi tersebut, apakah total biaya produksi sesuai dengan yang telah diperhitungkan atau tidak. Ya, yang tadi telah kita jelaskan. Misalnya selisih lebih atau kurang seperti kasus yang sebelumnya. Nah, ini ada beberapa rumus biaya produksi sesungguhnya. Itu tinggal ditambahkan aja total biaya produksi yang sesungguhnya, kemudian per bulan, kemudian ditotal aja. Kalau kemarin itu ada pembebanan dan sesungguhnya, kalau di sini langsung dihitung biaya sesungguhnya aja, totalnya. Yang ketiga, menghitung laba atau rugi periodik. Nah, informasi biaya produksi yang telah dikeluarkan itu digunakan untuk mengetahui apakah kegiatan produksi perusahaan dalam periode tertentu menghasilkan laba atau justru rugi. Jadi bisa dihitung laba ruginya itu tidak dalam jangka waktu satu periode akuntansi dalam 1 tahun, tapi periodik. Apakah selama berjalan itu sudah menghasilkan laba atau belum? Nah, kemudian laba atau rugi digunakan untuk mengetahui kontribusi produk dalam menutup biaya non-produksi dan menghasilkan laba atau rugi. Jadi, dalam perusahaan manufaktur itu kalau kita jualan misalnya jualan es, berarti hasil penjualan es itu harus bisa menutup harga pokok produknya, bahan-bahan, kemudian tenaga kerja untuk membungkus esnya, menjual esnya, dan sebagainya. Kemudian harga yang di produk yang dijual itu apakah bisa menutup biaya-biaya non-produksinya, misalnya ketika beli toplesnya, ketika beli sendoknya, itu apakah harus bisa ditutup dengan penjualan produk tersebut atau tidak. Nah, itu gunanya untuk menghitung laba rugi periodik. Kemudian, metode harga pokok proses digunakan oleh manajemen untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan pada periode tertentu guna menghasilkan informasi laba rugi pada tiap periode. Nah, tadi hampir sama yang dijelaskan.
Nah, berikut adalah istilahnya rumus atau laporan harga pokok produk dengan metode harga pokok proses. Laporan biaya produksinya. Yang pertama itu kita lihat dari harga penjualannya. Harga jual per satuan dikalikan dengan volume produk yang dijual. Hasilnya di sini. Kalau menghitung laba rugi itu dulu waktu perusahaan dagang kan penjualan dikurangi HPP, itu ketemu laba kotor. Kemudian laba kotor dikurangi biaya-biaya baru ketemu laba bersih. Jadi intinya dalam menghitung laba itu adalah penjualan dikurangi biaya-biayanya. Dalam hal ini adalah perusahaan manufaktur. Sehingga kita juga harus menghitung harga pokok produk yang dijualnya itu berapa. Nah, setelah ini jumlah penjualannya ketemu, kemudian dimasukkan persediaan barang jadi awal di sini. Kita menghitung dulu harga pokok produksi. Kalau di harga pokok produksi, kemudian harga pokok produk yang dijual. Kalau di perusahaan dagang kemarin langsung dihitung harga pokok produk HPP, harga pokok penjualan produk yang dijual. Itu rumusnya persediaan awal dikurangi pembelian bersih ditambah persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Nah, kemudian setelah dihitung, di sini dimasukkan dulu persediaan produk jadi awal, kemudian kita hitung dulu dimasukkan dulu persediaan produk dalam proses awal. Produk jadi awal masuk, produk dalam proses awal juga dimasukkan. Nah, disimpan dulu ini. Dua ini disimpan dulu. Kemudian kita menghitung biaya produksinya. Nah, biaya produksinya, biaya produksi terdiri dari apa? BBB, BTKL, dan FOH. FOH itu Fabric Overhead atau BOP. Biaya overhead pabrik. Itu dalam bahasa Inggris saja. Yang sesungguhnya dikeluarkan. Nah, dihitung nanti kalau ada informasi BBB sesungguhnya dimasukkan. Di sini kemudian ada BTKL, dimasukkan sesungguhnya, ada FOH sesungguhnya. Nah, setelah dimasukkan, kemudian ditotal, masuk ke total biaya produksi. Di sini. Nah, ditambah dengan persediaan produk dalam proses awal, dia ketemu persediaan, sini adalah total dari persediaan bahan baku dalam proses. Nah, kemudian, produk dalam proses. Nah, kemudian dikurangi dengan persediaan produk dalam proses akhir, dia akan ketemu harga pokok produksinya. Nah, setelah ketemu harga pokok produksinya, dia kemudian ditambahkan dengan persediaan jadi awal. Di sini ketemu harga pokok yang tersedia untuk dijual. Nah, setelah ketemu dikurangi persediaan bahan produk jadi akhir, di sini ketemu harga, ini dikurangi ya, Dek ya. Ketemu harga pokok produk yang dijual. Nah, harga penjualan atau total penjualan yang didapat dikurangi dengan harga pokok produk yang dijual, dia akan ketemu laba kotor. Itu ya. Nah, kemudian selanjutnya, menghitung harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang akan disajikan dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, gunanya manfaat dari harga pokok, metode harga proses itu adalah yang terakhir ya. Yang ketiga adalah itu tadi menghitung harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang akan disajikan dalam neraca. Kemudian itu laporan keuangan sebagai pertanggungjawab manajemen, salah satunya adalah laporan posisi keuangan. Nah, karena kita itu menghitung produk jadi nanti itu masuk ke elemen aset. Nah, yang terakhir akuntansi bahan, tenaga kerja, dan biaya overhead. Pada perusahaan manufaktur, proses produksi dapat berlangsung melalui beberapa departemen, seperti yang dijelaskan di awal. Biaya-biaya yang dikumpulkan pada masing-masing departemen pada satu periode. Nah, pada arus produk yang berurutan, produk selesai di departemen pertama akan menjadi bahan baku input di departemen kedua. Kemudian dari produk selesai departemen kedua akan menjadi bahan baku input di departemen ketiga dan seterusnya. Sampai dengan produk tersebut selesai dan bisa dijual, siap untuk dijual. Nah, berdasarkan gambar ilustrasi tersebut, maka beberapa jurnal yang harus dibuat adalah
ketika misalnya prosesnya departemen 1, kedua, dan 3. Misalnya ini adalah biaya yang terjadi di departemen pengeringan. Nah, departemen pengeringan dia memerlukan masuk langsung ke biaya dalam proses departemen pengeringan, dia memerlukan bahan baku, memerlukan tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik departemen pengeringan. Nah, kemudian setelah di departemen pengeringan, barang selesai diproses di departemen pengeringan, kemudian barang ditransfer dari departemen pengeringan ke departemen penggilingan. Nah, barang departemen pengeringan dikredit karena berkurang ditransfer ke departemen selanjutnya, kemudian barang dalam proses departemen penggilingan bertambah sebelah debit. Kemudian biaya yang terjadi di departemen penggilingan seperti misalnya nanti yang terjadi hanya BTKL, karena bahan bakunya kan kalau bahan baku mentah BBB-nya kan di departemen pertama penggilingan kan. Nah, dia langsung masuk ke BDP departemen penggilingan. Kemudian BOP tenaga kerja langsung, ada tenaga kerja langsung. Kemudian ada BOP departemen penggilingan. Totalnya berapa ada di sini. Nah, selanjutnya barang selesai di departemen penggilingan ditransfer dari departemen penggilingan ke departemen pengepakan. Seperti yang sebelumnya, yang dari pengepakan dia bertambah sebelah debit, kemudian departemen penggilingan karena sudah ditransfer, dia berkurang sebelah kredit. Nah, kemudian biaya yang terjadi di departemen pengepakan, nah itu nanti akan masuk ke BDP, departemen pengepakan sebelah debit karena biayanya terjadi, kemudian misalnya dia biaya apa saja yang dikredit tinggal dikreditkan. Misalnya kalau tenaga kerja kan nggak masuk ke overhead, berarti langsung biaya tenaga kerja. Kalau overhead pabrik, departemen pengepakan masuk ke BOP, departemen pengepakan. Selanjutnya, barang selesai di departemen pengepakan ditransfer ke departemen pengepakan gudang. Berarti barang yang selesai masuk ke gudang. Itu langsung barang jadi otomatis bertambah sebelah debit, persediaan barang jadi, terus persediaan barang dalam proses departemen pengepakan di sebelah kredit. Kemudian, barang belum selesai di departemen pengepakan, dia akan masuk ke persediaan dalam proses, dan barang dalam proses departemen pengepakan ini kurang barang dalam proses. Barang dalam prosesnya berkurang karena udah masuk barang jadi ya. Barang jadinya masuk sebelah debit. Nah, setelah menghitung beberapa biaya, maka dia akan diminta untuk menyusun laporan biaya produksi. Nah, apa itu laporan biaya produksi? Laporan biaya produksi adalah merupakan media untuk menyajikan informasi mengenai jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan oleh sebuah departemen dan pertanggungjawabannya. Juga menjadi dokumen sumber untuk menjurnal biaya yang ditransfer dari suatu departemen dan departemen lainnya atau ketersediaan barang jadi. Jadi semacam laporan biaya ketika memproduksi produk, dan itu digunakan sebagai dasar nanti pencatatan di masing-masing departemen. Nah, isi laporan biaya produksi di sini adalah menyajikan biaya total per unit produk yang diterima satu atau dari lebih departemen. Yang kedua ada biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik yang ditambahkan oleh departemen yang bersangkutan. Yang ketiga, biaya persediaan produk dalam proses awal dan akhir. Yang keempat, itu adalah biaya yang transfer ke departemen berikutnya atau ke persediaan barang selesai. Biaya yang dibutuhkan untuk ketika mentransfer dari departemen satu ke departemen selanjutnya. Atau biaya tambahan. Transfer pricing namanya. Nah, ya selanjutnya, isi laporan biaya produksi itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu memuat data kuantitas, kemudian memuat jumlah biaya total per unit, biaya total dan per unit yang harus dipertanggungjawabkan. Nanti ada biaya total dan biaya per unitnya. Kemudian ada memuat pertanggungjawaban biaya. Nah, data kuantitas ini menunjukkan unit produksi yang diproses dalam suatu departemen, dalam satu periode, dan hasil pemrosesan terhadap unit produknya. Jadi jumlah unit yang akan masuk, yang diproses itu berapa, kemudian dalam periode dalam satu departemen, dalam periode tertentu, kemudian hasil pemrosesannya itu berapa, apakah selesai semua, atau ada barang yang masih dalam proses akhir, seperti itu. Nah, data dinyatakan dalam unit produk, bisa buah, liter, kilogram, hanya satuan barangnya aja tergantung sifat produk yang dihasilkan.
Kemudian, biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Apa itu biaya yang harus dipertanggungjawabkan? Nah, hal ini menyajikan informasi mengenai biaya total dan per unit yang diakumulasikan dalam satu departemen. Jadi laporannya nanti biaya produksi itu per departemen. Nah, jumlah tersebut yang harus dipertanggungjawabkan oleh departemen yang bersangkutan. Jadi nanti itu ada biaya-biaya unit produk per unit, terus kemudian biaya total yang harus dipertanggungjawabkan per departemen. Kemudian jenis biaya yang diakumulasikan di departemen hanya atas biaya produksi yang ditambahkan oleh departemen tersebut. Jadi setiap departemen itu nanti akan memungkinkan untuk menambahkan biaya tambahan ketika untuk memproses produk di dalam departemen tersebut. Nah, itu biaya tersebut yang harus dipertanggungjawabkan. Misalnya nanti di pemotongan itu ada biaya bahan baku kan proses awal BTKL dan BOP. Sedangkan nanti ketika pengemasan atau ketika pemasakan dia hanya cukup bayar BTKL aja, misalnya seperti itu. Nah, itu biaya yang ditambahkan di departemen pengepakan atau pemasakan itu adalah biaya yang menjadi tanggung jawab departemen tersebut. Nah, kita juga akan mengenal namanya unit equivalent. Nah, unit equivalent ini adalah yang menyatakan banyaknya unit yang telah menggunakan biaya bahan, tenaga kerja langsung, overhead pabrik dalam satu periode. Ini adalah biaya bahan baku maksudnya. Banyaknya unit yang telah menggunakan biaya bahan baku, BTKL, dan BOP. Nah, rumusnya unit equivalent ini adalah unit selesai ditambahkan unit dalam proses dikalikan persen penyelesaiannya. Nanti kita lihat di dalam kasus supaya lebih jelas. Nah, ada namanya juga pertanggungjawaban biaya. Nah, ini menyajikan informasi pertanggungjawaban biaya yang diakumulasikan dalam sebuah departemen. Nah, kemudian jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan dalam bagian ini harus sama besarnya dengan jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan dalam bagian kedua laporan. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh laporan biaya produksi. Misalnya, data produksinya itu dimasukkan dalam proses ada 2.500, kemudian produk jadi yang ditransfer ke gudang ada 2.000. Berarti produk yang dalam proses akhir ada 500. Jadi di awal itu dia memproses 2.500 produk unit, kemudian yang jadi itu 2.000, nah yang masih dalam proses akhir adalah 500. Nah, jumlah produk yang dihasilkan ada 2.500. Kemudian ini biaya yang dibebankan dalam bulan Februari. Ini ada BBB total 5 juta untuk harga per kilonya adalah 2.000, berarti ini berapa kilo? 2.500 kan unit. Nah, ini benar. Jadi 5 juta dibagi 2.000. Berarti memang unit yang dihasilkan berarti 500. Kemudian ada biaya bahan penolong 7,5 juta dibagi 3. Itu ada 2.500. Jadi masing-masing untuk menghasilkan 2.500 unit, dia memerlukan biaya bahan baku 5 juta, penolong 7.500, kemudian biaya tenaga kerja itu 11.250, kemudian fabric overhead itu ada 16.125. Total yang diperlukan untuk memproduksi 2.500 ada 39.875.000 juta rupiah. Kemudian untuk biaya produksi per unitnya dia membutuhkan 17.500 seperti itu. Nah, kemudian perhitungan biayanya kita lihat. Harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang ada 2.000 kg dengan harga pokok produknya adalah 17.500, berarti dikalikan aja. Berarti harga pokok produk jadinya ada 35 juta rupiah. Karena yang baru jadi adalah 2.000. Kemudian harga pokok persediaan produk dalam proses akhir. Dia butuh BBB-nya berapa? Kalau 500 kan, dia yang proses akhir kan 500, berarti 500 dikali, kalau BBB kan per kilonya ada 2.000, berarti kali 2.000. Hasilnya 1 juta ya. Ini 500 dikali 3.000. 1.500. Kemudian tenaga kerjanya adalah 500 dikali 5.000. Sorry. Untuk tenaga kerja dia per kilo per ininya berapa? 5.000 kan?
1.250. Ini untuk biaya of ini ada proses unit equivalent-nya. Ini hanya contoh ya. Nanti kita contoh lihat di di soalnya. Kemudian FOH-nya dia 7,5, 1125. Iya, ada unit equivalent-nya yang harus dikalikan. Nanti kita lihat sama-sama. Kemudian, nah ini contoh untuk metode harga pokok proses tanpa memperhitungkan persediaan produk dalam proses awal. Jadi perusahaan yang produknya diolah melalui satu departemen saja kalau untuk hal ini. Kemudian perusahaan yang produknya diolah melalui lebih dari satu departemen tanpa memperhitungkan persediaan produk dalam proses awal. Kemudian yang ketiga itu pengaruh terjadinya produk yang hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok produksi persatuan dengan anggapan produk hilang pada awal proses atau produk hilang dalam akhir proses. Nah, itu ada beberapa kasus yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, ini contohnya untuk metode harga pokok proses produksi melalui satu departemen. Tidak ada barang dalam proses awal. Nah, contohnya adalah PT Risari Mendi mengolah produknya secara massal melalui satu departemen produksi, hanya satu departemen. Kemudian biaya yang dikeluarkan selama bulan Januari 2021 adalah ini laporan biaya produknya seperti laporan yang atas, tapi ini cara menghitungnya. Biaya bahan bakunya itu 5 juta, bahan penolongnya 7,5, tenaga kerjanya adalah 11.250 juta rupiah, biaya overhead pabriknya adalah 16.125, kemudian totalnya ada 39.875. Nah, di sini ada keterangannya. Barang jadinya 2.000 kg, terus kemudian biaya dalam prosesnya itu barang dalam prosesnya itu ada persentasenya, jumlahnya ada 500 kg, itu 100% penggunaannya untuk bahan baku, bahan penolongnya juga sama 100%, ada 50% untuk BTK, dan 30% untuk BOP. Jadi tadi yang BOP sama BTK-nya kan itu ada 50% sama 30% dikalikannya, yang di sebelah sini. Nah, kemudian data produksinya dia dimasukkan dalam proses sebesar 2.500 kg. Kemudian menghasilkan produk jadi yang transfer ke gudang ada 2.000. Dan masuk proses akhir ada 500 kg. Jadi produk yang dihasilkan ada 2.500. Harus cocok. Nah, kemudian di sini ada total biayanya. Tadi yang sudah diinfokan di awal. Kemudian yang kedua ada unit equivalent, ini nanti yang kita cari. Tapi ini sudah diisikan di sini. Kemudian ada harga pokok per unitnya. Harga pokok per unit itu bisa dibagi antara total biaya dibagi unit equivalent berdasarkan hasil unit equivalent-nya. Nah, ini ketemu 17.500. Berdasarkan presentasinya jangan lupa ya. Yuk kita hitung sama-sama. Nah, perhitungan biayanya seperti ini. Harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang itu 2.000 kg dikalikan 17.500. Harga pokok per unitnya segitu. Kemudian ketemu itu 35 juta, itu bisa dihitung juga bisa dilihat dalam soalnya. Kemudian harga pokok produk dalam proses akhir. Nah, itu BBB tadi dikalikan 100%, berapa penggunaannya 100%, dan ini 500 kg, berapa harga per unitnya, harga pokok produknya per unit ada 2.000, berarti kali 2.000 ketemu 1 juta. Kemudian ada bahan baku penolong, itu juga penggunaannya 100%, 500 kg, harga bahan baku penolongnya berapa? Ada 3.000 rupiah, ada 1.500. Kemudian BTK itu digunakan berapa? 50% untuk 500 kg dalam proses akhir, harganya berapa? 5.000. Kemudian untuk BOP itu berapa? 30% dikalikan 500 kg dikalikan 7,5. Berarti ada 1.125 juta. Nah, ini kemudian ditambahkan masuk ke sini. Produk jadinya itu tadi harga pokoknya 35 juta, kemudian ditambahkan ada proses harga pokok produk dalam proses akhir. Ini yang jadi, ini yang dalam proses akhir ada 4.875. Berarti jumlah biaya produksinya dalam bulan Januari ada 39.875. Nah, kemudian perhitungan unit ekuivalensinya. Nah, rumusnya adalah unit
produk selesai ditambahkan unit dalam proses dikalikan persentase penyelesaiannya. Nah, untuk BBB, dia ini untuk menghitung ekuivalensi yang ada di sini ya. Itu hitungnya 2000 itu unit yang jadi, 500 itu adalah unit yang dalam proses, dikalikan persentasenya BBB berapa? 100%. 100% di soal sini. Berarti kalikan 100 ketemu 2.500. Kemudian bahan baku penolong juga 2.000 yang jadi, kemudian 500 kg dalam proses akhir, dikalikan berapa? Serapannya, penyelesaiannya 100%, berarti 2.500. Kemudian untuk BTK berapa? 2.000 ditambahkan 500 kali 50%, karena BTK tarifnya tadi 50%, 2250. BOP berapa? BOP itu 2000 ditambahkan 500 kg kali 30%, berarti 2150 hasilnya. Nah, ini laporannya yang tadi, 1125 itu didapat dari sini, dikalikan persentasenya untuk unit ekuivalensinya juga. Kemudian untuk yang 1125 itu juga BOP-nya dapat dari sini. Untuk bagian ini totalnya ada biaya produksi yang dibebankan dalam bulan Januari ada 39875. Untuk laporan biaya produksinya. Nah, jurnal yang dibutuhkan yang pertama pemakaian bahan baku sama seperti yang sebelumnya, BDP, BBB persediaan bahan baku. Pemakaian bahan penolong kalau di sini dibedakan antara bahan baku langsung dan tidak langsung. Jadi langsung ke BDB bahan baku, biaya penolong masuk ke persediaan bahan penolong berkurang. Pencatatan biaya tenaga kerja langsung berarti langsung masuk ke BDB BTK, masuk ke gaji dan upah. Kemudian pencatatan BOP juga BDB BOP, overhead pabrik, rekening apa aja yang sudah dibayarkan yang masuk ke biaya overhead. Nah, untuk mencatat produk selesai itu adalah masuk ke persediaan produk jadi, di debit karena produk jadinya bertambah, kemudian menggunakan biaya apa aja itu tinggal dipindah saja di sini sesuai dengan perhitungan tadi. Kemudian untuk mencatat barang dalam proses akhir itu masuk ke persediaan PDB akhir, dia berapa jumlahnya dan memakai biaya apa aja. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita akan masuk ke contoh kasus yang kedua, yaitu metode harga pokok proses produk dengan melalui lebih dari satu departemen, atau bisa 2, atau bisa 3. Nah, untuk departemen yang pertama, dia akan perhitungan biaya produksinya sama dengan untuk satu departemen. Jadi di awal dia akan menghitung biaya produksinya itu untuk seluruh satu departemen. Nah, untuk departemen berikutnya, perhitungannya bersifat kumulatif. Nanti kita lihat. Kemudian harga pokok produk departemen setelah departemen pertama meliputi biaya produksi yang dibawa dari departemen 1 dan biaya produksi yang di departemen yang setelah departemen 1 atau departemen bersangkutan. Jadi biaya produksinya itu meliputi biaya departemen yang dibawa dari departemen 1 dan biaya tambahan di departemen tersebut. Nah, ini contoh kasusnya. PT Eliona Sari memiliki 2 departemen produksi, yaitu Departemen A dan Departemen B. Data produksi kedua departemen pada bulan Januari 2021. Ini ada Departemen A, ada Departemen B. Yang dimasukkan ke dalam proses ada 35.000 kg. Produk selesai dan ditransfer ke Departemen B. Selesai diproses di Departemen A, kemudian ditransfer ke Departemen B ada 30.000. Nah, dari 30.000 ini selesai diproses di Departemen B itu 24.000 kg dan ditransfer ke gudang, sedangkan di dalam proses akhir itu masih 6.000 yang di Departemen B. Yang di Departemen A tadi masih selisih masih ada 5.000 kg yang masih diproses dalam Departemen A dan belum ditransfer ke Departemen B. Jadi totalnya kan tetap 35 kan ini. 35, sedangkan yang 30 itu 24.000 jadi 6.000 masih dalam proses akhir. Nah, ini bukan Januari 19 ya, 2021. Nah, kemudian bahan baku yang dipakai, Departemen A ada 70.000. Kemudian BTK-nya ada 155.000 dan BOP-nya ada 1248. Nah, Departemen B udah tidak memakai bahan baku, dia kan prosesnya dari hasil transfer dari Departemen A. Nah, dia hanya memerlukan BTK 270.000 dan BOP overhead pabrik 405.000. Nah, tingkat penyelesaian PDP, persediaan dalam proses akhir. BBB 100%, kemudian biaya konversi untuk Departemen A itu 20% dan untuk Departemen B 50%.
Apa itu biaya konversi? Biaya konversi kemarin apa? Terdiri dari apa? BTKL dan BOP. Nah, itu masuk ke biaya konversi. Nah, perhitungan unit ekuivalennya bagaimana? Kita hitung dulu. Unit produk selesai ditambahkan unit dalam proses kali persentase penyelesaiannya. Nah, untuk departemen A, unit yang selesai berapa departemen A? Di sini yang selesai, yang berhasil ditransfer ke departemen B adalah 30.000. Berarti 30.000 ditambah unit dalam prosesnya. Berapa unit dalam proses? 5.000. Yang masih dalam proses akhir. 5.000 dikali kalau BBB berapa persen? BBB di sini 100%. Berarti kali 100%, hasilnya adalah 35.000. Nah, untuk BTK sama. Unit produk selesainya berapa? 30.000, kemudian dalam prosesnya 5.000 untuk BTK. BTK dan BOP kan masuk ke biaya konversi. Untuk departemen A kan masih 20%, berarti 20%, hasilnya 31. BOP-nya juga sama. Nah, bagaimana untuk departemen B? Nah, departemen B itu hanya memakai biaya BTK dan BOP. Nah, BTK yang dalam, unit produk selesai di departemen B berapa yang berhasil ditransfer ke gudang? 24.000 kg. Masuk di sini 24.000 ditambahkan 6.000 adalah yang masih dalam proses akhir dikalikan BTK-nya berapa pemakaiannya? 50%. Berikut juga untuk BOP-nya. Sama perhitungannya. Gitu. Terus, laporan biaya produksinya untuk departemen A selama bulan Januari. Kita lihat data produksi dulu, data produksi dimasukkan dalam proses 35, masuk sini. Produk jadi transfer ke departemen B berapa? 30 kg. Dalam proses akhir berapa? 35. Berarti memang totalnya adalah 35.000 kg. Kemudian ada data produksi, ada biaya dibebankan di departemen pada bulan Januari 2021. Nah, BBB-nya berapa total biayanya? Kita cari unit ekuivalensinya juga dimasukkan dulu di sini. Kemudian total biayanya dilihat di BBB. Berapa total biaya yang dibutuhkan BBB? Ada 70.000 untuk departemen A, BTK-nya 155, BOP-nya 248. Nah, dimasukkan ke kolom total biaya di sini. Kemudian ketemu harga pokok per unitnya. Dari hasil total biaya dibagi unit ekuivalensi. Ada 258 rupiah. Untuk jumlah adalah harga pokok per unit ini dalam bentuk rupiah ya. Totalnya per produk dia membutuhkan biaya sebesar 15 rupiah. Gitu ya. Kemudian perhitungan biayanya. Perhitungan biayanya. Untuk harga pokok produk jadi yang ditransfer ke departemen B, ini departemen A dulu ya. 30 kg ditransfer dengan harga pokok per unitnya berapa? 15, berarti 450. Kemudian harga pokok produk dalam proses akhirnya dihitung. BBB berapa serapannya? 100% dikalikan 5.000 adalah jumlah yang masih dalam proses akhir di departemen A, kali BBB 2 rupiah itu dari sini harga pokok per unit untuk bahan bakunya 2 rupiah. Untuk yang BTK 20% kali 5.000 kg kali 5 rupiah dari sini. Kemudian BPOP juga gitu 20% kali 5.000 kali 8. Nah, ini perhitungan biaya yang ada tambahan di produk yang masih dalam proses akhir di departemen A. Totalnya ada 23. Berarti total jumlah biaya produksi departemen A selama bulan Januari 2021 adalah 450 ditambahkan 23.000, ada 473.000 rupiah. Nah, nanti dimasukkan kepada di laporannya. Itu 473. Yes, untuk departemen A. Nah, ini laporan biaya produksi untuk departemen A. Masuk dalam proses 35.000, kemudian 30.000 ditransfer ke dimasukkan transfer ke gudang atau sudah jadi masuk ke departemen selanjutnya, kemudian proses akhir ada 5.000, kemudian yang dihasilkan total ada 35.000. Nah, biaya bahan bakunya itu masuk dari dari tabel ini nanti dimasukkan, tinggal dipindah aja masuk ke sebelah sini. Kemudian perhitungan biaya juga masuk di sini. Ada 4.000 tadi yang seperti perhitungan di sebelumnya, di sini 450.000 untuk 30.000 kilogram yang dihasilkan, kemudian ada dalam proses akhir itu ada 23.000, ada 473. Seperti itu. Nah, jurnal yang diperlukan di departemen A, dia
Untuk pemakaian bahan bakunya aman ya. Untuk pemakaian untuk pembayaran gaji dan upah BTKL-nya aman seperti jurnal yang sebelumnya. Kemudian untuk BOP-nya juga lebih gampang di sini. Lihat langsung aja BOP apa aja yang digunakan. Di sini 248 ya, masuk ke FOH sini. Nah, kemudian untuk mencatat produk selesai yang ditransfer ke Departemen B, yang ini senilai 450, tadi rinciannya bisa dilihat di atas. Nah, itu dari sini. Terus kemudian ada mencatat dalam bahan proses akhir. Mencatat barang dalam proses akhir itu juga langsung dimasukkan aja 23.000. Nah, itu dihitung tadi dari awal dan yang ditambahkan yang berdasarkan persentase tinggal dimasukkan aja. Kemudian ini laporan biaya produksi untuk Departemen B. Nah, diterima dari Departemen A 30 kg, kemudian transfer yang jadi, transfer ke gudang 24.000, masih dalam proses ada 6.000, tapi total produk yang dihasilkan ada 30.000. Kita hitung juga seperti yang di awal. HPP dari total biaya dari Departemen A 450, dari sini tadi 450, ini 30.000 itu kan harga pokoknya, totalnya ada 450.000 kan dari 30 kg per produknya itu cuma 15 rupiah, jadi 450.000 untuk biaya harga pokok produknya dari Departemen A. Unit ekuivalensinya adalah 30.000, dilihat dari atas. Dari soal sebelumnya, harga unit per produknya 30.000 itu kilogram kan yang ditransfer ke Departemen B. Kemudian harga pokok per unitnya adalah 15 rupiah. Ini 15 rupiah. Nah, biaya yang ditambahkan di Departemen B kita hitung. BTK-nya berapa? BTK kita lihat di soal. Mana soalnya tadi? BTK-nya Departemen B berapa? 270.000. BOP-nya berapa? 405. Kita lihat di bawah. 270.000 kita masukkan, terus 405 kita juga masukkan, totalnya 675. Nah, unit ekuivalensinya itu kita hitung juga. Dari unit ekuivalensi itu apa tadi rumusnya gimana? Unit produk ditambahkan persentase penyelesaiannya ya. Dikalikan berapa unit produk yang diselesaikan. Nah, kemudian itu caranya untuk apa itu, Dek? BTK-nya 27.000. Kita hitung unit ekuivalensinya. BTK tadi berapa, Dek, yang di ini? Sebentar. Nah, ini 50% ya BTK-nya. Kita lihat produk selesai dan unit ekuivalensinya. Oke, berarti produk selesainya berapa? 30.000. Sorry, 27 bagi 10. Berarti kan unit ekuivalensinya itu 30. Yang belum dalam. Oh iya, 50%. Benar, dihitung dari sini. Nah, harga pokok produk jadinya itu 24.000 kilogram, dikalikan 40, harga yang ditransfer adalah 950.000, kemudian harga pokok dalam proses akhirnya itu dari Departemen A itu 6.000, proses akhir kan masih 6.000 kali 15, dari Departemen A itu 90.000 rupiah, karena 15 itu dari HP harga pokok produk dari Departemen A. Dari Departemen A. Kemudian biaya tambahan Departemen B itu 50%, yang belum jadi 6.000, kalikan 10 untuk BTK, dan untuk BOP itu 50% kali 6.000 kali 15, jadi 45. Berarti ini 75. Totalnya ada 1125.
Gitu ya. Kemudian laporannya juga sama, tinggal dipindahkan aja. Untuk jurnalnya juga sama, nanti kalau kurang jelas bisa sampaikan pertanyaannya. Dan setelah ini ada latihan kasus, silakan dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.